wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini marilah kita membacakan hujah puji surah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya, sehingga kita diberi kemauan dan kemampuan untuk menerima semua yang datang dari Rasul, dan kemampuan untuk menjalankan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasul dan disampaikan kepada kita. Tanpa taufik, hidayah dan inayah, saya artikan dengan tanpa kemauan dan kemampuan yang semuanya itu diberikan oleh Allah kepada kita, kita tidak akan bisa menerima dan menjalankan apa yang telah diberikan oleh Allah lewat Rasulnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa merayakan Maulid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau dan mampu melaksanakan apa yang telah atakum Rasul, yang telah datang kepada Rasulullah dan disampaikan atau diberikan kepada kita. Hadirin, maka dari itu sholawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, terutama umatnya, terutama kita. Kalau keluarga, sahabat dan keturunannya atau zuriyahnya Rasul udah jelas. Kita yang belum jelas, ya kan? Kita ini belum jelas. Makanya mudah-mudahan kita mendapat kejelasan menjadi umat Rasulullah. Amin. Amin. Yang nantinya akan mendapatkan legalisasi syafaat yang dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung nanti yaumul ba'ts, yaitu di hari pembalasan atau hari kebangkitan atau di yaumul akhirat. Kami mohon karena di akhirat itu sudah tidak ada lagi yang bisa menyuplai atau membantu kita. Cuman hanya kita gandulan syafaatnya Kanjeng Nabi. Tidak ada bantuan dari orang lain. Yang kita kirim doa tadi, yang kita hadiahkan, yang kita bertawasul, itu cuma mentok di alam barzah. Kalau udah alam akhirat, sudah habis, sudah berat, udah nggak ada lagi. Cuman hanya kita mengandalkan syafaatnya Rasul, karena di akhirat itu udah terakhir, mentok. Dan mudah-mudahan kita semua ini dalam melaksanakan Maulid Nabi ini dihadiri oleh Rasulullah SAW. Amin. Hadirnya mudah-mudahan kita semua akan mampu dan mau dalam melaksanakan apa yang telah dijatah kepada Rasulullah dan diberikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini tadi Pak Ustadz Rahmatullah menyampaikan, mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu sebagai saksi sebagai bukti bahwa alhamdulillah keluarga dari Bani Raisin, bukan Bani Alawi Pak, padahal sekarang Bani Alawi pembahasannya belum selesai Pak, nanti kita bahas Pak. Saya menjadi saksi dari 2008 atau 2009 saya di sini. Di tahun 2009 Pak. Oh, di bulan itu gue sebenarnya. 2009 ya kalau nggak salah ya, 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah saya sendiri sendirian di sini orang, tapi merasakan bahwa seperti keluarga sendiri. Masya Allah, dari masa Abah Resin Sugeng, saya dianggap saya seperti anggota keluarga, diperlakukan sama. Ya orang kita satu sumur satu dapur, masih satu atap Pak Haji, jadi nggak boleh serlok. Alhamdulillah, dan saya menyaksikan bahwa alhamdulillah kerukunan dan kekompakan dari suatu keluarga itu memang
yang di antara ayat yang di situ untuk menunjukkan bahwa kerasulannya Nabi Muhammad itu, yaitu yang sering kita baca tadi juga dibaca bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim ini yang tidak bisa dimiliki oleh umatnya secara sempurna. Yang bisa memiliki sifat raufur rahim itu hanya Rasulullah SAW. Karena kayak raufun itu ibaratnya kayak begini. Ada orang kita membantu seseorang atau ada orang meminta uang 50.000, kita bantu 50.000. Nah, itu masih kita dikatakan rauf. Kalau di ilmu tasawuf itu namanya sakho, memberikan apa yang diminta. Nah, kalau kita ada orang meminta kemudian kita memberikan melebihi yang dibutuhkan, itu juga masih disebut rauf. Artinya rauf itu ada batasan-batasannya. Orang kalau di ilmu tasawuf namanya jud. Jud itu kita ada orang meminta, kemudian kita memberinya itu melebihi yang dibutuhkan. Ada orang meminta butuhnya 100.000 misalkan, terus kita memberikan lebih dari yang dibutuhkan. Itu baru namanya jud. Kemudian lagi yang masuk kategori raufur rahim ini berlakunya itu hanya untuk kalangan manusia. Kalau tadi yang disebutkan rauf, termasuk rauf adalah orang tersebut meminta ataupun tidak, kita tetap kasih. Karena di Al-Qur'annya nisa ini wal mahrum, yang meminta dan yang tidak meminta tetap kita beri, karena kita mempunyai sifat tadi, mempunyai sifat raufun, yaitu kita mempunyai sifat sifat sakho, sifat jud, itu meminta ataupun tidak itu tetap kita kasih. Dan kalau yang jud itu memberinya melebihi yang dibutuhkan. Makanya Pak Haji, kalau saya butuhnya 1 juta, ngasihnya 2 juta gitu, biar nanti sampai saya juluki dengan istilah jud. Loman, kalau orang Jawa bilang namanya loman. Nah, yang sangat susah adalah karom. Nah, karom inilah hanya dimiliki oleh orang-orang yang betul, karena karom itu adalah sifatnya rauf yang tertinggi. Karena karom itu artinya mulia. Sifat orang tersebut melaksanakan 7 paling enggak sifat-sifatnya Allah. Di antaranya adalah seperti kita berhak untuk menyiksa atau untuk membalas kepada seseorang, tapi kita membalasnya dengan balasan yang tadi dengan kasih sayang, dengan malah kita ada orang yang jahat terhadap kita, ada orang yang membenci kita, kita balas dengan rauf tadi. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kalau rahim, raufun rahim. Rahim ini kalau untuk Rasulullah itu semua makhluk. Makanya Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu kerahimannya Rasulullah itu tidak pandang bulu. Apakah itu dia orang Islam atau non-Islam, atau manusia, atau hewan, atau apa aja yang di alam ini, itu dirahimi oleh Rasulullah SAW. Makanya kita kalau rahim itu tidak pandang bulu. Mudah-mudahan kita bisa meniru raufun dan rahimnya Rasulullah SAW. Dan kalau kita hubungan dengan itu kan ada kata-kata silatur rahim, ada silaturahmi. Rahim itu
kadang rahim itu kalau kita artikan kan masih karena ada hubungan keluarga. Rahim apa rahmi ya, rahim karena masih ada hubungan keluarga. Rahmi dengan rohim tadi derajatnya masih tinggi. Rohim karena rohim ini tuh tadi menyayangi dan merahmati seluruhnya, tidak pandang bulu. Kalau rohmi apa hanya sekeluarga atau manusia seluruhnya. Tapi kalau rohim keluarga dan seluruh. Artinya rohmi terbatas, rahmi terbatas, rohim tidak terbatas. Apalagi keluarga. Makanya yang saya saksikan alhamdulillah di keluarganya Bani Kaisin ini alhamdulillah kekompakan dan nuansa harmonisnya, nuansa religiusnya itu alhamdulillah saya di sini, sehingga yang istilahnya ikut tempat di sini itu merasakan artinya terbentengi perilaku dan lingkungannya karena seperti ini, sehingga alhamdulillah saya bisa lama di sini dan bisa bergaul dengan keluarga besar di sini, dan terutama Ustaz Rahmat yang banyak menginspirasi saya dan juga keluarga besarnya dan juga lingkungan masyarakat di Raut. Mudah-mudahan keluarga dari Bani Kaisin ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Saya sering menyampaikan keberkahan kita itu jangan hanya terfokus kepada materi. Jadi kita kalau kepengin, saya dikasih tahu sama salah satu guru saya, kamu kalau berdoa minta keberkahan, mintalah keberkahan dunia akhirat. Jangan hanya kamu meminta keberkahan hanya di dunia saja atau di akhiratnya saja, tapi kamu kalau minta keberkahan dunia dan akhirat. Sebab nanti kalau kamu minta keberkahan di dunia, keluarga kamu dari atas sampai ke bawah, ya minal waqulihim wa usulihim itu kena semua. Dan akhiratnya juga seperti itu, sehingga kamu nanti kalau sudah meninggal dan keluarga kamu yang masih hidup akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mudah-mudahan dalam menjalani kehidupan ini kita tetap patokannya adalah itba kepada Rasulullah SAW, karena Rasul tadi kalau di ayat-ayat banyak menjelaskan seperti kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu wa'allama Adamal asma, diberitahu. Tapi kalau Nabi itu didatangi. Laqad ja'akum tadi. Makanya keagungan Nabi itu saya ibaratkan keagungan Nabi itu seperti kita tidak bisa menggapai atau tidak bisa kita menilai menggapai keagungan Nabi, itu tidak bisa kita cuma hanya bisa melihat pun juga sepucuknya ujung jari. Contoh saya ibaratkan seperti Nabi itu gunung yang tinggi dan besar, kita hanya bisa melihat dari jauh dan bisa menunjuk. Telunjuk kita bisa menunjuk gunung itu, akan tapi kedua tangan kita tidak akan bisa merangkul gunung itu. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, makanya disebut kalau orang Jawa Nabi Agung, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekian, saya kan nggak usah panjang-panjang ya. Ini waktunya ngopi udah datang Pak. Mudah-mudahan Maulid ini kita semua mendapatkan keberkahan dan Allah syafaat dari September 1 jam 2 baru selesai.
Jam lah. Biasanya bikin 1 minggu baru selesai kita. Oh gitu. Iya. Itu khusus itu. Kasihan Pak Rokim lagi nyari rokok dulu. Oh iya. Oh gitu. Jadi para om, ada di rumahnya tadi. Mudah-mudahan insya Allah berkah semua lah ya. Amin. Doanya. Jangan panjang-panjang, yang pendek. Bahaya itu ya. Apa yang dulu buat kamera? Pegang ke bawah terus. Hadirin jamaah di Allah SWT, mari kita berdoa, doa maulid dan juga mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan itu dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang kita hajatkan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang hadir sepulangnya dari tempat ini dosanya diampuni oleh Allah. Hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dicita-citakan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kehidupannya dunia akhirat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuman wa tabaraka lana ma'suman wa syadana maqbulan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li syahidina wa dawwir huquqa alaina wa kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma sallimna wa azwajina wa ahla baitina wa auladina wa banatina wa abnaina wa banatina wa dhurriyyatina waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal ridha wal qana'a wa dakhina waktub lana wa lahum as-sihhah waktub lahum wa alaihim as-sihhah birahmatika ya arhamar rahimin wa lamallahu al-fikrum al-awsar al-muhammadiyah al-bukulah tawajjahat ila Allah mutawasilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala fihi mashkuran wa fi alihi mahmudan wa an yaqtuba amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fit tawajjuh wa tawajjahatul khalisati wal salat wasilatil mausulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fa ta'udu tawfirah wa ala babil harati dhirratihi wa hatul habita ta'ataha minahu yudadul khafirah. Tatawajjahu ilaika bi asyrafil wasa'ilil laikai sayyidul mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalli wa tusallim ala tilka al kamilah mutawajjah ila amani wa hayyati bisirri wa hamil ra'ayati da'watika syamilah al-wahid al-akbar wa mahmudilaka wal mahsusi bi syarafil afhar fi kulli mawadin